Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Hari yang luar biasa, hari yang dahsyat karena pertolongan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara saya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari persiapkan hati kita. Dengan segenap hati kita, kita mau meninggikan Tuhan pagi hari ini. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita muliakan Tuhan karena Dia layak kita tinggikan pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Kiranya Engkau Tuhan yang melayakkan kami pagi hari ini untuk kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama daripada Engkau Tuhan. Engkau yang mengampuni kami percaya kuasa-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu melimpah pagi hari ini. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Kami tahu Tuhan, kami ada pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Biarlah kiranya kasih Allah terang Kristus melimpah di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Dengan segala kekuatan kami metinggikan Engkau Tuhan. Engkau layak terima pujian yang terbaik dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini. Baik sebagai worship leader, sebagai singer, seluruh pemain musik, alat-alat musik yang akan dipakai Tuhan, kolektan sambutan LCD Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau pagi hari ini dengan urapan yang penuh yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, anugerah-Mu melimpah pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau memenuhi setiap hati kami. Bila hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu melimpah pada pagi hari ini. Dan kami siap memuji Engkau Tuhan. Ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau yang berotoritas memimpin ibadah kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami pagi hari di hadapan Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang layak. Hanya Engkau Tuhan. Kami berikan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi
Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Yes, ada kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Yes, kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Yes. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Yes. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini bagi Tuhan. Dia yang layak terima segala hormat kemuliaan. Dia yang layak terima pujian yang terbaik pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Kami naikkan syukur. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima nyanyian syukur kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. 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 Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi syukur bagimu Tuhan.
suara yang lembut kita nyatakan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Yes, yes. Oh, haleluya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Ya, dengan segenap hati kami pagi hari Tuhan mau nyanyikan pujian bagimu. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, sorak-sorai kita bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami pemenang di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami alat-Mu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kerajaan-Mu ditegakkan di atas batu karang yang teguh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangkitlah menjadi terang bagi Tuhan. Biar sinar terang kita menerangi sekeliling kita. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Haleluya. Yes. Menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alat-Mu dalam kuasa Roh Kudus, biar kerajaan-Mu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah
Kita ada umat-umat pemenang. Amin. Yes, karena kita memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, banyak hal yang tidak kita pahami dalam kehidupan kita. Banyak persoalan, perkara dalam hidup kita yang tidak kita mengerti. Namun satu hal, kita percaya, kita imani bahwa Allah kita Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau dalam bertahan di dalam kehidupan kami. Berikan kami iman percaya, hati yang teguh, hati yang taat, hati yang terus mau dibentuk oleh-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bertahan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat tampil menjadi Tuhan, terang-terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari jemaat, nyanyikan pujian ini, nyatakan iman kita bagi Tuhan. Ya Yesus, benar Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang akan kami hadapi Tuhan. Yesus, ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan ini Tuhan, satu perkara yang kami simpan dalam hati Yesus Tuhan. Yesus, amin Tuhan. Tiada satu pun yang terjadi Tuhan, haleluya, tanpa Engkau Allah yang peduli. Yesus Tuhan, amin, amin Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita Tuhan, dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami ya Bapa. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami ya Bapa. Haleluya, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup, tiada yang mustahil bagimu. Yesus Tuhan,
kami Tuhan. Walaupun tidak kami pahami Tuhan, namun kami percayai Tuhan, firman-Mu terang di dalam kehidupan kami yang menuntun kami Bapa. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau menyiapkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman-Nya. Yesus Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Mari saya persilakan kita menyiapkan hati kita. Mari kita mau nyatakan, oh Yesus Tuhan, Kau hadir Tuhan. Penuhi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ada lawatan-Mu yang akan terus terjadi dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Melawat setiap hati kami ya Bapa, menjamah setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya Raya nama Yesus, mari kita sembah Tuhan. Ya Raya nama Yesus, Raya nama ya nama. Ya Raya tabata sendera nama ya nama. Haleluya. Ya nama ya nama Yesus. Haleluya. Shigira nama taraya nama ya nama. Ya rata tata bata sekarana. Ya rata pada Yesus karaya nama Yesus. Shira na Sigaraya nama Yesus karaya nama ya. Horan nama tase karaya nama. Ya raya nama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan, Kau Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Mari sekali katakan, hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau Yang layak kuat. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah dan kami agungkan. Karena Engkau Allah yang besar,
Kuasa-Mu besar, dahsyat, luar biasa atas kami. Kalau kami ada hari ini, itu sama bukti karena kedahsyatan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau, bersorak mengagungkan Engkau. Saatnya Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Sekali lagi, biarkan kami mau siapkan hati kami. Benar-benar pagi hari ini Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu, menguatkan, meneguhkan kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami, bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, kuasa-Mu yang dahsyat, yang tidak pernah berubah, nyata atas setiap kami. Pengurapan Tuhan turun atas kami semua, atas hamba-Mu, sehingga ketika kami mendengar, ketika kami menyampaikan, kami tahu di situ kuasa Roh Kudus bekerja atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita masuk di minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Tahun yang menurut beberapa orang, beberapa ahli, tahun yang berat. Tapi kita bersyukur di tahun yang berat kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tema kita hari ini melihat terang di tahun yang menantang. Mari kita akan membuka firman Tuhan, Alkitab kita dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-9. Ketika saya merenungkan tema ini latar belakangnya punya latar belakang saudaraku. Kenapa melihat terang di tahun yang menantang? Nanti kita lihat bahwa bangsa dunia ini sedang ada dalam kegelapan, masa-masa yang sulit, tapi percaya Tuhan terangnya akan terus bercahaya atas kita dan memberikan kekuatan pertolongan buat kita. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2, mari kita baca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, sudah dapat semua, amin? Pada hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Saudara kasih Tuhan, tahun 2023 adalah tahun yang penuh tantangan. 3 tahun Tuhan izinkan seluruh dunia, bangsa kita terkena yang namanya pandemi COVID-19, dan itu sangat berpengaruh bagi kondisi keadaan bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Bahkan menurut prediksi ekonomi negeri-negeri atau bangsa-bangsa di dunia ini bukan semakin naik tapi semakin menurun. Saudara kasih Tuhan digambarkan di sana, saya gambarkan seperti itu kondisi ekonomi. Kondisi keadaan dunia itu semakin merosot. Saya membaca beberapa tulisan bahwa beberapa startup bangkrut. Dulu beberapa negara bahkan bangsa ini mengandalkan bangga dengan startup yang muncul di mana-mana, betul? Perusahaan-perusahaan yang muncul yang menggunakan teknologi yang media yang ada sehingga muncul startup baru. Tapi saudara, tahun 2022 akhir kita tahu beberapa startup mulai bangkrut. Saudara, karena bahkan bukan hanya nanti, ternyata itu terus akan startup akan muncul dan akan dikatakan menuju kebangkrutan.
Semua dari kita tentu tahu bahwa tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi. Bukan hanya untuk negeri ini, tapi keadaan ekonomi dunia itu di tahun 2023 akan diperkirakan mengalami penurunan yang sangat drastis. Saya mendengar beberapa negara sudah mulai bingung. Negara-negara besar saja punya utang, IMF katakan semakin luar biasa utangnya. Saudara, sebab bisa dilihat sekitar akhir 2022 banyak perusahaan besar, bahkan banyak startup yang awalnya dijagokan, diandalkan, itu hancur, mengalami kejatuhan. Dari mulai penurunan penghasilan hingga PHK besar-besaran. Dulu mahasiswa-mahasiswa yang lulusan itu bangga sekali kerja di startup, merasa bahwa wah ini ada peluang bisnis, ada pekerjaan yang baru. Tapi ternyata saudara, kita tahu akhir 2022, di tahun 2022 banyak terjadi PHK besar-besaran, saudara. Dan itu terjadi di tengah-tengah negeri kita, bangsa ini. Saudara, di akhir tahun 2022 ada satu pertemuan yang namanya Kompas 100 CEO Forum yang diadakan di Istana Negara, yang mengambil tema. Dan tema ini menginspirasi saya untuk buat tema hari ini, yaitu temanya berbeda, saudaraku, ada kata yang berbeda di depan. Membuat terang di tahun yang menantang. Mereka mengambil tema, dikatakan membuat terang di tahun yang menantang. Acara ini adalah yang diadakan oleh Kompas 100 CEO Forum, yang dihadiri oleh seluruh pemimpin atau CEO atau perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Indonesia. Ada 100 pemimpin perusahaan yang ada di negeri ini yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ya, dan juga Presiden Jokowi. Mereka sepakat mengambil satu tema yang membuat mereka optimis di tengah-tengah tahun yang berat, tahun 2023, dengan satu tema, yaitu membuat terang di tahun yang menantang. Alasan mereka adalah apa, saudaraku? Alasan yang membuat mereka harus tetap optimis adalah, menurut Bapak Presiden, tentu saja adalah karena Indonesia mempunyai potensi dan kekuatan yang besar. Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, betul? Saudara harus bersyukur hidup di Indonesia, negara yang kaya dengan sumber daya alam, betul ya? Setuju? Dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Saya kutip pernyataan Bapak Presiden dalam acara itu. Ini kutip secara langsung. Berkali-kali saya sampaikan, kita ini memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar, tetapi sering kita lupakan. Kita memiliki sumber daya alam, kita memiliki SDM. Nanti kita akan muncul bonus demografi. Di tahun 2030 diperkirakan 201 juta tenaga produktif akan ada di Indonesia. Saudara, kalau kita berpikirnya positif, itu adalah peluang, betul? Itu potensi besar. Tapi kalau kita berpikir persaingan 201 juta orang produktif, berarti persaingan untuk bekerja itu tidak mudah, betul? Betul ya? Saudara, hari ini kita tidak bicara mengenai apa yang sedang dibangga-banggakan atau yang sedang dimunculkan optimis di tengah-tengah negeri ini oleh 100 pemimpin perusahaan besar di Indonesia, untuk mereka membuat terang di tengah tahun yang menantang. Saudara, tapi hari ini kita akan lihat ternyata ada pesan Tuhan jauh-jauh dalam nubuatan kitab Yesaya untuk apa yang terjadi di tengah-tengah negeri dan bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini, yaitu bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini pesan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Ayat 1 tadi mengatakan tidak akan selamanya ada kesuraman. Yang setuju katakan amin. Saudara, mungkin kita diizinkan Tuhan dalam beberapa tahun kita menjadi bangsa yang terimpit karena pandemi, karena berbagai masalah, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Tapi Tuhan berkata hari ini kepada kita, tidak akan selamanya, akan terus ada. Kita dalam kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-9 tadi dikatakan, tanah Sebulon mengalami pemulihan. Kita tahu tanah Sebulon pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram. Lalu tanah Naftali, ini adalah bagian dari bangsa Israel, umat Allah. Satu tanah juga mengalami masa-masa yang berat. Tapi kita tahu dalam sejarah mengatakan bahwa Sebulon dan Naftali mengalami pemulihan. Ketika terang itu nyata, ketika Tuhan nyata di sana, dikatakan tanah yang begitu berat, di tengah-tengah pergumulan Tuhan pulihkan. Tuhan muliakan kembali, Tuhan angkat kembali. Bahkan dikatakan dalam nubuatan kitab Nabi Yesaya, maka di kemudian hari dikatakan, ia Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, yaitu daerah seberang sungai Yordan, yaitu wilayah bangsa-bangsa lain. Ketika saya membaca ayat ini, saudaraku, apa maksudnya? Dikatakan daerah seberang sungai Yordan, yaitu wilayah bangsa-bangsa lain. Ternyata pesan Tuhan untuk pemulihan, terang yang besar itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk wilayah bangsa-bangsa yang lain. Nanti kita lihat, saudara, kalau kita melihat, coba kita baca Matius pasal yang keempat. Ternyata apa yang dinubuatkan kitab Nabi Yesaya itu juga dikenabi di zaman pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 12 sampai 17, mungkin salah satu bisa membaca, menolong saya membaca ayat ini. Karena di situ tidak saya ketik, tapi mungkin tolong bisa dibacakan. Dalam Matius 4 ayat 12 sampai 17. Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu ceritanya. Saya mau tanya, Tuhan Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Dan ketika di Sungai Yordan itu kita tahu ada seperti burung merpati dan suara dari surga. Dikatakan, inilah anakku yang kepadanya lah aku. Disitulah Tuhan mengalami kuasa pengurapan Tuhan. Yesus mengalami perkenanan daripada Bapa. Lalu dari situ Yesus mulai apa? Mulai melayani. Dikatakan dalam ayat ini, ketika Yesus mendengar Yohanes ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea, lalu tinggal di Kapernaum. Lalu dikatakan dia mulai apa? Dari seberang sungai Yordan itulah, di situ Yesus mulai melayani, menyampaikan kabar sukacita. Dan dalam pasal 4 ini diceritakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Artinya apa yang dinubuatkan jauh-jauh hari sudah digenapi dan akan terus digenapi. Amin. Saudara, dikatakan tanah Sebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah sungai seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah-wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 16 mengatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Saudara, 3 tahun kita dinaungi maut, betul? Rasanya maut itu nggak jauh dari kita, betul nggak? Betul? Rasanya setiap hari kita dengar apa namanya ini, ambulans. Mungkin kalau Ibu Nung mah udah biasa karena kerjaannya di situ. Tapi kalau kita orang-orang awam, Bu, dengar ambulan itu rasanya gimana begitu kok? Ini kok ambulan terus-terusan begitu ya? Artinya kita ini nggak jauh dari maut. Tapi kita bersyukur, saudaraku, di sini ada satu pesan
wilayah-wilayah bangsa-bangsa lain, ini berbicara mengenai orang-orang yang bukan keturunan Yahudi. Artinya ini juga nubuatan buat kita. Tuhan menjanjikan buat kita bahwa kita tidak akan terus dalam kesuraman. Kita yang terimpit, kita yang mengalami pergumulan, mungkin yang hidup dalam kegelapan. Ada janji Tuhan, rancangan Tuhan buat kita, bahwa kita akan melihat terang yang besar itu. Amin. Dan kita sudah melihat terang yang besar itu. Yesus sudah datang dalam dunia ini. Amin. 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 Kita sudah melihat terang yang besar. Yesus Kristus adalah terang yang besar itu. Saudara, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kehadiran Yesus dalam dunia yang diliputi dengan kegelapan memberikan satu pengharapan besar buat kita. Bagi yang menyambutnya, menerimanya dan percaya kepadanya. Karena Yesus adalah satu-satunya pengharapan bagi kita. Di tengah-tengah hari-hari dan tahun yang penuh dengan tantangan sekarang ini. Kita bersyukur, kita harus bangga. Kalau pemimpin-pemimpin perusahaan CEO juga punya optimis membuat terang yang besar, kita apalagi orang percaya kita sudah punya terang. Betul? Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya alam dunia yang gelap. Kita bersyukur, kita yang hidup dalam kegelapan, kita sudah menerima terang itu. Kita sudah percaya kepada terang itu, terang yang besar, terang yang berbeda dengan terang-terang dunia ini, betul? Dan itulah yang membuat kita bersyukur. Kenapa? Apapun kata para pakar, apapun pendapat orang untuk tahun ini, tahun yang berat, tahun yang penuh tantangan. Tadi di situ ngobrol saya dengan Ko Hakim, dengan Mas Bang Fran, cuma sebentar, tapi intinya situasinya berat. Betul ya Pak Mas Ko Hakim ya? Situasi kondisi berat sekali. Tapi saya mengatakan jangan takut. Yesus adalah terang yang akan terus menolong kita. Amin. Mari kita mau melihat terang di tahun yang menantang ini. Percayalah, kalau ada Yesus, apapun situasinya, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kekuatan buat kita. Terang yang kita miliki di dalam Yesus Kristus bukan sekedar terang yang biasa, tapi terang yang besar. Apa maksudnya terang yang besar? Di dalam Yesus Kristus adalah terang yang besar itu. Artinya, kalau terang yang kita miliki adalah terang yang besar, itu artinya kita akan juga mengalami hal-hal yang besar dalam hidup kita. Terang yang besar ini bicara kuasanya yang besar. Hal-hal yang besar akan Tuhan buat justru di tengah-tengah situasi yang terimpit, situasi yang berat, suatu kegelapan, akan ada terang yang nyata dalam hidup kita. Pertolongannya, kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Dalam kitab Mazmur 66 ayat 3 sampai 4 saya membacakan. Mazmur 66 ayat 3 sampai 4. Betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, pekerjaan Kristus, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasyurkan namamu. Saudara lihat, dahsyat segala pekerjaannya. Dikatakan kekuatanmu besar, kekuatan Tuhan itu besar. Amin. Amin. Lalu dalam Mazmur 65 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. 65 ayat yang ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan keadilan Engkau menjauh kami ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Saudara, Indonesia itu negara yang terdiri dari pulau dan pulaunya jauh-jauh, betul? Kalau kita ke Papua itu sama seperti ke luar negeri, betul enggak? Biayanya ke Singapura dengan ke Papua lebih murah mana? Lebih murah ke Singapura. Biaya ke Malaysia mak lebih murah mak daripada ke Papua mak. Mahal sekali ke Papua. Indonesia terjadi pulau-pulau, tapi percayalah,
Tuhan katakan dengan perbuatannya yang dahsyat, Tuhan akan menyatakan kuasanya, menjawab setiap pergumulan anak-anaknya, gerejanya yang terus percaya untuk melihat terang yang besar itu nyata atas setiap kita. Amin. Saudara, terang Tuhan akan memimpin menuntun hidup kita. Percayalah saudaraku, di tengah-tengah situasi dunia yang semakin sulit ini, di tengah-tengah tantangan yang semakin sulit ini, kita mungkin melihat situasi yang begitu berat, situasi yang semakin mencekam. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang adalah terang itu, dan terang itu yang akan memimpin dan menuntun hidup kita di tahun yang menantang ini. Amin. Saudara, terang yang besar itulah yang akan menuntun dan memimpin perjalanan hidup kita di tahun 2023. Yang menantang ini dari mujizat kepada mujizat, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin. Pesan Tuhan buat kita, jangan takut dan khawatir di tahun 2023 ini yang penuh tantangan, karena Tuhan Yesus berjanji memimpin dan menuntun perjalanan hidup kita. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan memimpin, menuntun dengan terang, kita ingat peristiwa Natal. Orang Majus dari timur, dia menuju ke tempat di mana Yesus ada. Itu hanya dengan apa? Bintang. Kalau bicara bintang itu sama dengan terang, betul? Karena pasti bintang bersinar, bercahaya. Itu artinya saudaraku, menarik. Saya coba melihat tema Natal nasional gereja PGI dan KWI, menuntun ke jalan lain. Ketika sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, sujud menyembah, memberikan persembahan, mereka pulang, mereka nggak kembali ke Herodes, tapi Tuhan menuntun mereka ke jalan lain. Itu artinya Tuhan punya banyak cara menolong kita. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terangnya itu akan menuntun kita sepanjang tahun-tahun yang berat yang kita hadapi. Inilah kekuatan kita. Jangan pernah takut. Mari percaya, situasi boleh terjadi, karena memang itu yang terjadi. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia bukan mengalami yang sama. Tahun yang berat, tahun yang menantang. Tapi saya mengatakan hari ini, mari kita lihat terang yang ajaib itu. Terang yang besar itu akan menuntun kita di tahun-tahun yang berat ini. Saudara, bagaimana orang Majus itu dituntun, dipimpin oleh Tuhan lewat bintang itu sampai akhirnya berjumpa dengan Yesus, dan mereka boleh memberikan persembahan dan mereka boleh sujud menyembah. Bukan hanya itu, kita tahu saudaraku, bagaimana bangsa Israel dipimpin dengan tiang awan dan tiang api yang memimpin umat Israel di perjalanan di padang gurun selama 40 tahun yang penuh dengan tantangan. Bayangkan saudaraku, mungkin kita prediksi cuma tahun 2023, nggak tahu tahun 2024, kita belum tahu, betul? Belum ada yang prediksi. Tapi kalau 1 tahun saja, tahun yang berat, coba lihat, kita melihat bangsa Israel. Berapa tahun? 40 tahun. Bukan berjalan dalam perjalanan yang mudah. 40 tahun di padang gurun, tapi Tuhan menuntun mereka dengan terang, tiang api. Saudara yang dikasih Tuhan, tiang awan menuntun mereka sepanjang hari, dan itu yang mereka alami. Mereka menghadapi panas terik, tapi Tuhan tetap menuntun mereka dengan tiang awan. Mereka dalam ketakutan di malam yang gelap, yang diliputi dengan kedinginan mungkin, tapi Tuhan datang dengan tiang api yang menyinari mereka, sehingga mereka tetap kuat menghadapi siang malam pergumulan tantangan yang berat. Saya mau katakan hari ini, saudara jangan pernah ragukan kuasa Tuhan yang besar itu. Tuhan yang terangnya besar itu, yang sanggup melakukan justru di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan buktikan kedahsyatannya. Pekerjaan yang besar akan semakin nyata dalam hidup kita.
Kalau kita mau tetap memandang kepada terang yang ajaib itu, terang yang besar itu. Memang perjalanan hidup yang kita hadapi tidak selalu lancar. Seperti yang sekarang kita bersyukur ada banyak jalan tol. Tapi jalan tol juga tetap nggak lancar. Kemarin saya diajak makan ke Cimahi. Ke Cimahi aja macetnya luar biasa. Ternyata jalan tol itu tidak menjamin lancar, betul? Karena kemarin kan terakhir orang mau pulang liburan, betul? Besok Senin sekolah, pulang dari mana? Dari luar kota semua masuk Bandung, masuk pintu tolnya itu panjang sekali, saudara. Tapi saya mengatakan memang situasi yang kita hadapi seperti itu. Tidak, Tuhan nggak pernah rancangkan kita terus ada di masa-masa yang tenang, yang nyaman. Kadang-kadang ada badai, kadang-kadang ada ombak. Tapi kalau kita berpikir ada ombak, kalau kita berpikir positif, kita menjadi peselancar. Kita tahu kalau ada ombak besar, kita bisa di sana, betul? Dan kita bisa melewati badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Bapa kau raja, ku tenang sebab kau ada. Saya rindu kita tenang bukan karena situasi memang nyaman, karena tahun ini nyaman, tapi kita karena tenang karena kita punya Tuhan, Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita lihat ada janji Tuhan. Percayalah di situasi yang seperti ini, saya berharap jemaat GKRI Berea tetap melihat terang yang besar itu. Mari terus pandang kepada Tuhan Yesus. Jadikan Yesus andalan kita. Jadikan Yesus pusat hidup kita. Semakin kita berharap kepada Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Yakinlah apapun situasinya, percayalah akan ada pemulihan. Akan ada hal-hal yang besar yang Tuhan buat. Mari kita bersama-sama mau berlari melangkah sampai nanti akhir tahun banyak kesaksian demi kesaksian terjadi atas hidup kita. Justru di tahun-tahun yang berat yang harus kita hadapi, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Sudah lihat, saya sangat senang sekali dengan tema Natal tahun ini seluruh gereja di Indonesia, yaitu Tuhan menuntun ke jalan lain. Ini berarti Tuhan nggak pernah kewalahan. Yang setuju katakan amin. Perusahaan kewalahan mungkin dengan situasi seperti ini, tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah kewalahan. Dia punya jalan-jalan lain untuk membuka jalan buat kita. Di saat kita mungkin mentok, mungkin Tuhan bisa menerobos, tapi Tuhan juga bisa punya cara. Tuhan kasih jalan lain untuk kita melihat pertolongan, sehingga kita tetap dalam perlindungan Tuhan, kita tetap dalam kuasa Tuhan. Saudara kasih Tuhan, memang perjalanan hidup kita tidak akan selalu lancar. Seringkali kita diberhadapkan dengan tantangan dan rintangan yang begitu berat. Situasi ini tak jarang membuat kita putus asa dan kehilangan pengharapan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan nasihat kepada kita. Memang terkadang kita harus melalui hari-hari atau tahun serta perjalanan yang berat, yang penuh tantangan. Tapi Tuhan pesankan buat kita seperti pesan Natal ibadah kerabat kemarin, jangan takut. Amin. Amin. Pesan Natal 4 kali Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Pertama kepada siapa? Masih ingat? Kepada Zakaria. Ketika Zakaria berdoa untuk situasi kondisi yang istrinya yang mandul nggak punya anak, dan Tuhan berkata lewat malaikat Tuhan kepada Zakaria, Zakaria jangan takut. Tuhan mendengar doamu. Doamu dikabulkan. Saudara, engkau yang bergumul untuk hal ini, percayalah, mari lihat terang dan Tuhan pasti menjawab doa kita dengan cara dan waktu Tuhan. Amin. Bukan hanya itu, dikatakan kepada Maria
yang takut juga Tuhan katakan, Maria jangan takut karena benih yang engkau kandung itu dari Roh Kudus. Kepada Yusuf juga yang dia sebagai seorang yang harus mengambil Maria menjadi istrinya. Tidak mudah untuk dia taat. Karena apa? Dia harus diperhadapkan situasi yang berat. Tapi dikatakan dia taat melakukan, dan itulah yang membuat Tuhan kasih satu rancangan yang besar buat Yusuf dan Maria. Dan yang terakhir kepada para gembala, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak dianggap. Tapi Tuhan katakan di tengah-tengah gelapan Tuhan hadir, malaikat Tuhan hadir dan berkata, jangan takut. Amin. Apapun yang kita hadapi saat-saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata. Dan kita pun tetap teguh menghadapi apa yang menghadang kita. Perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus dan enak. Kadang kita harus melalui perjalanan yang berat dan penuh tantangan. Tetapi kita hidup di dalam Kristus, kita akan dapat melihat terang di tengah-tengah tantangan. Yesaya 60 ayat terakhir buat kita, Yesaya 60 ayat 1-3 yang dinyanyikan tadi oleh Ibu Paulina. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya yakin, saya terlalu yakin, kalau kita punya terang, bicara bangsa-bangsa, bicara raja-raja, siapa saudara? Pemimpin-pemimpin, pengusaha-pengusaha akan datang kepada Tuhan yang berkata, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah tantangan. Saya senang sekali Pak Amos bisa boleh masuk lagi, dan Pak Amos pernah berjanji, Om doakan saya masuk bekerja lagi, saya mau di perusahaan itu ada lagi ibadah. Saya yakin kalau perusahaan tetap mengandalkan Tuhan, apapun tantangannya Tuhan tetap berkati untuk melewati semua pergumulan, masalah. Mari melihat terang yang ajaib itu, terang yang besar itu akan menuntun kita dan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Karena namanya syukur. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Apapun situasi yang kita hadapi, jangan putus asa. Jangan takut, jangan kecil hati. Kita punya Tuhan yang adalah terang yang ajaib itu. Dan terang yang besar itu, Yesus Kristus, itu akan menolong kita untuk melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun yang harus kita hadapi di tahun 2023 ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari nyanyikan dengan iman kita, keyakinan kita. Yakin Tuhan melindungi Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
saudara, mungkin situasi yang kita hadapi tidak baik. Tahun yang kita hadapi adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Kenapa dikatakan menantang? Saya senang sekali. Kenapa menantang? Itu artinya kita nggak boleh menyerah. Kita nggak boleh putus asa. Oke, situasinya berat. Ini menantang buat kita. Tapi Tuhan katakan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Mari bangkitkan iman kita dan berkata, Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Aku percaya Tuhan, Engkau menolong kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru ada hal yang besar yang Tuhan buat dalam hidup kita di tahun yang penuh tantangan ini. Ketika kita mau terus melihat kepada Yesus yang ada terang itu, biarkan Yesus terus bercahaya dalam hidup kita, menerangi kita, menuntun kita hari-hari kita. Itu artinya jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari setiap hari kita minta supaya Tuhan menuntun kita. Sama seperti bangsa Israel 40 tahun benar-benar dipimpin setiap hari, setiap siang malam terus dituntun. Biarkan ini juga menjadi komitmen kita. Tuhan, saya mau Tuhan minta Tuhan menuntun kami sepanjang hari-hari kami setiap hari. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Semakin kita dekat dan andalkan Tuhan, yang yakin ada hal yang besar yang Tuhan buat. Musim akan selalu berganti. Yes, amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Nyanyikan dengan iman kita. Tak akan berubah. Kuasanya tetap sama atas hidup kita. Janjinya tetap sama atas hidup kita. Ya raya namanya sikaraya namanya. Mari yakin, Dia pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan menyertai kita. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Ya raya namanya di tempat saudara ada. Biar terang itu memenuhi kita, menguatkan kita, memimpin sepanjang hari-hari yang akan kita lewati. Ya raya namanya sikaraya namanya. Tanpa seizin-Mu. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Seumur hidup. Saudara, Tuhan mau justru di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan mau kita terus jadi terang yang terus bercahaya, sehingga orang melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Karena ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tuhan buat kita berbeda.
karena Tuhan tetap memimpin kita. Ingat, apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Tapi ketika kita bangkitkan iman kita, memandang kepada Tuhan, terangnya yang besar itu, percayalah hal yang besar akan Tuhan buat dalam hidup kita. Mujizat akan Tuhan buat, kemenangan akan Tuhan buat. Tuhan bawa kita dalam kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan, terima kasih untuk pesanmu, terima kasih untuk lawatanmu. Pagi hari ini kami diteguhkan, kami boleh melihat terang di tahun yang menantang. Itu mendorong kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, karena kami punya Tuhan Yesus yang adalah terang itu, terang yang sudah nyata atas hidup kami lewat karya Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, itulah kemenangan kami, itulah jaminan kami. Kami tidak takut menghadapi apapun, karena kami tahu Tuhan setia atas kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari buat kami, yang terus menuntun kami, membawa kami kepada rancangan-Mu yang ajaib dan besar. Kami tahu di tengah-tengah situasi yang berat, justru di situ kami boleh melihat kuasa-Mu besar nyata. Apa yang tidak pernah kami pikirkan dan bayangkan, itu yang Tuhan kerjakan, melakukan karya-karya yang besar melebihi yang kami pikirkan. Seperti kuasa-Mu yang besar nyata bekerja dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat GKRI Berea, dan biarlah kebenaran-Mu itu meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang diberkati semua, sama-sama katakan amin. Haleluya, saya yakin dan percaya semua diberkati, amin. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat luar biasa, saya yakin dan percaya juga jemaat di rumah diberkati juga dengan dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan boleh memotivasi kembali buat setiap pribadi kita di tempat ini saat ini. Yakin dan percayalah, kita bersyukur diingatkan bahwa kita telah memiliki terang yang besar itu, amin, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan percayalah, saat terang yang besar itu ada dalam hidup kita, setiap kita boleh mengalami hal-hal yang dahsyat terjadi, hal-hal yang luar biasa terjadi, amin. Yang sakit disembuhkan, yang letih dikuatkan, yang lemah berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, luar biasa, sangat diberkati ya. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan dahsyat luar biasa oleh penyampaian firman Tuhan, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kita boleh memberkati juga pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak setiap kita persiapkan terlebih dahulu persembahan yang sebentar kita berikan. Kita berdoa, Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Kami boleh memiliki terang yang besar itu Tuhan, ada dan akan selalu ada dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah Tuhan. Dan kami percaya hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib Tuhan nyatakan sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami, Pastor Benny yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam pelayanannya banyak jiwa diberkati, dalam hidup rumah tangganya, istri dan kedua anaknya diberkati dahsyat luar biasa. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan kami tetap mau mendoakan gembala kami umat-Mu di tempat ini bersepakat menyatukan iman kami kepada Engkau, berdoa buat kesehatan Bapak Gembala kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap saraf-saraf yang mati Tuhan gantikan Tuhan, mujizat kesembuhan Tuhan nyatakan Tuhan, sebagaimana firman yang boleh disampaikan saat ini Tuhan. Hal-hal yang dahsyat terjadi, kesembuhan yang terjadi daripada Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Setiap jemaat juga Tuhan yang sakit disembuhkan, mujizat kesembuhan nyata saat ini Tuhan, sepanjang tahun 2023 ini Tuhan.
kami boleh melihat Tuhan yang membawa jemaat di tempat ini dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Terima kasih dan Kau dimuliakan mulai kehidupan kami. Haleluya Tuhan, sebentar jemaat-Mu akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkenan setiap persembahan yang boleh kami berikan di tempat ini. Para pengelola keuangan gereja diberkati, diberikan hikmat dalam mengelola dan mengatur berkat yang Kau percayakan di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Umat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silahkan Bapak Ibu di rumah bisa tetap memberikan persembahan dengan cara melakukan scan QR Code kris yang saat ini tertera di layar handphone, di layar televisi, di layar laptop Bapak Ibu di rumah, melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay maupun link aja. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37999999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, berikut kami sampaikan beberapa kegiatan pelayanan Tuhan di GKRI Berea 1 pekan mendatang. Ya, hari Selasa dan Jumat pagi tetap diadakan mesbah doa pagi. Mari kita bangun mesbah doa kita setiap hari Selasa dan Jumat mulai pukul 5 pagi, live secara Facebook melalui ID Bapak Gembala di tempat ini, Benyamin Lumondo ya. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah doa dan puasa. Dan malam harinya kita akan berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kita sama-sama berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan, untuk setiap pokok-pokok doa yang kita akan doakan di hari Selasa pukul 7 malam. Kemudian hari Jumat kita juga ada kegiatan ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mari saya mengajak setiap umat Tuhan di tempat ini sepanjang tahun 2023 ini, mari bangun komitmen kembali ke kita masing-masing untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan kita melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui kerabat ya. Hari Jumat pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini pukul 6:30 malam, B Generation. Setiap kaum muda silahkan datang di tempat ini sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian hari Minggu depan silahkan jemaat tempat ini juga jangan sampai ketinggalan berkat-berkat Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Kalau pagi ini kita boleh diingatkan bahwa kita memiliki terang yang luar biasa itu. Minggu depan temanya adalah berdiri teguh hadapi tantangan. Bagaimana kita bisa berdiri teguh hadapi tantangan? Minggu depan saya undang kembali jemaat, jangan sampai ketinggalan berkat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini juga mewakili gembala dan seluruh pengurus mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun pada besok hari tanggal 9 Januari ada saudari kita Helga Areta Wibowo ya pada tanggal 9 Januari. Ya. Kemudian besok juga sama-sama juga jemaat Tuhan juga ada yang berulang tahun di tanggal yang sama, saudara Zakaria Yadias Adi Sucipto. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Helga dan Zakaria. Saya yakin dan percaya kita semua mendoakan masa depan yang gilang gemilang Tuhan telah siapkan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun pada besok hari ya. Dan perlu sampaikan juga dukung dan doakan rencana pembubaran panitia Natal 2022 yang telah kita lalui. Mewakili panitia kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan dan kontribusi dari jemaat di tempat ini ya. Dan atas izin Tuhan minggu depan panitia Natal 2022 akan dibubarkan ya. Kemudian juga hari Minggu 29 Januari 2023 diberitahukan dan diinformasikan akan diadakan pertemuan
Bapak Gembala beserta seluruh pengurus di tempat ini pertemuan di awal tahun 2023. Ya, demikian agenda kita beberapa minggu mendatang, dan bagi yang disampaikan silahkan kita kosongkan agenda untuk kita sama-sama bahas setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Amin. Ya, demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada tambahan, minta maaf sedikit pengumuman. Yang pertama, saudara, doakan, dan kita diundang pada tanggal 17 Natal GKRI Nasional yang diadakan di Jakarta. Itu waktunya jam 6 sore, tapi kan karena di Jakarta berangkatnya mungkin dari siang gitu. Jadi saudara yang bisa ikut bisa kontak dengan Ibu Lydia supaya kami data dulu, karena kita akan berangkat bersama-sama. Jadi tanggal 17 Januari hari Selasa. Sekaligus hari Selasa itu tidak ada doa, karena sudah dijadwal. Nggak tahu, kalau nggak salah yang tugas hari Selasa itu sudah saya dengan Ibu Polina. Jadi kita digeser dulu ya Bu ya pelayanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kemarin saya sampaikan, saya rindu saudara, karena tahun ini adalah tahun yang berat buat kita. Mari saya rindu setiap pribadi saudara bisa tulis pergumulan saudara tahun ini dalam beban doa saudara. Kenapa saudara tulis? Supaya ini menjadi, ketika saudara tulis sendiri di kertas saudara dikumpulkan, itu adalah bagian Tuhan, ini pergumulan kami. Pesan Tuhan buat kita, jangan takut, Tuhan mengabulkan doa kita. Dan saya mau besok minggu saudara bisa bawa semua bawa saudara. Terserah mau doa apa, doa untuk teman hidup, doa untuk supaya punya mobil, punya rumah, doa, bawa saja. Dan percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan nolong kita. Amin. Jadi kumpulkan, nanti akan kita ketik bersama-sama, dan itu akan didoakan sepanjang tahun ibadah-ibadah doa yang kita ada. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mungkin berdiri bersama-sama, kita akhiri. Haleluya. Shout to mountain. So Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the Jesus darkness. in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Mari katakan Yesus di gunung-gunung, di jalan-jalan. Amin. Jesus in the darkness Over every enemy. Yesus bagi keluarga kita, Jesus for untuk keluarga kita. Amin. I speak the holy name. Jesus. Mari katakan shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness Over every enemy. Jesus for my family, For my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is, Your name is healing. your name is, Your name is life. break every stronghold, Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn light. katakan your name is power, your name is power, your name is Your healing, name is healing. your name is life. Your name is Namanya life. sanggup memulihkan kita. Haleluya. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup membangkitkan api semangat gairah untuk kami percaya bahwa kita punya nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup menolong kami. Amin. Kami tahu Tuhan, hanya Yesus bagi keluarga kami
Yesus bagi pekerjaan kami, Yesus bagi pelayanan kami, Yesus bagi seluruh aspek kehidupan kami. Biarkan Yesus yang ada terang itu terus bercahaya dalam hidup kami, memimpin kami sepanjang hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati. Semua yang melayani hari ini pun diberkati. Terus pakai Tuhan, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan talenta kami. Kami tetap berdiri teguh, tidak goyah, melangkah maju dan melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas kami. Terima kasih semua yang sudah hadir, Tuhan berkati. Kami percaya apapun pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, Engkau punya banyak cara. Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan cara lain buat kami sehingga ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang di minggu ini berulang tahun. Berdoa untuk anak Helga. Tuhan berkati orang muda ini ketika sedang berjuang untuk menggapai mimpi dalam kuliah yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian, terutama jadikan anak Helga semakin hidup dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih, menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupannya. Karena kami tahu kami akan menjadi generasi yang gilang gemilang ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami hidup takut akan Tuhan. Tuhan, itulah permulaan pengetahuan. Berkati dengan kesehatan, jadikan dia anak yang jadi berkat bagi keluarganya. Dalam pergaulannya juga Tuhan jagai sehingga imannya tetap kuat, tidak goyah, tidak terpengaruh dengan apapun juga. Berkati juga Zakaria, berkat-Mu turun atas Zakaria, kekuatan, kesehatan, hikmat, pertolongan, rancangan-Mu yang terbaik atas Zakaria. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Jadikan Zakaria berkat bagi keluarganya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang menghadapi pergumulan, Tuhan jagai, Tuhan tolong kami. Kami percaya sepanjang minggu ini berkat-Mu mengalir atas kami, memelihara kami. Nyata Tuhan, diberkatilah ketika Engkau keluar, ketika Engkau masuk, ketika Engkau duduk, ketika Engkau berbaring, ketika Engkau melakukan seluruh aktivitas-Mu. Percayalah Tuhan bersama-Mu. Engkau tidak pernah ditinggalkan, selalu baru tiap hari kasih setia Tuhan atas-Mu. Adonanmu, lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, kuliah sekolahmu diberkati Tuhan, dan pelayananmu, kehidupan rohanimu diberkati Tuhan bersama dengan seluruh keluarga. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.